ini mata kuliah kita. Mata kuliah kita ini sebenarnya sangat sedikit sekali ya kalau soal terkait dengan teorinya. Jadi mungkin akan kita perbanyak latihan aja di sini. Mungkin untuk memahami konsepnya silakan dibaca-baca aja dan dipraktekkan nantinya. Jadi saya memberikan teorinya sedikit aja. Sesuai ya dengan yang telah saya infokan pada awal pertemuan kita kemarin. Oke, saya share screen-nya dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya jelaskan terkait dengan materi yang kemarin. Jadi pada minggu kemarin harusnya design thinking ya. Jadi saya karena ada kegiatan lain kemarin yang nggak bisa ditinggalkan, jadi saya memberikan tugas saja ya, belajar mandiri jadi. Jadi saya jelaskan sedikit desain terkait dengan design thinking. Jadi intinya yang sebenarnya design thinking ini adalah proses bagaimana cara kita berpikirnya secara kreatif. Berpikir secara kreatif itu tentu berpikir yang terstruktur ya, mungkin harus dari A sampai Z nantinya gitulah. Jadi nggak boleh dari misalkan dari A kita lompat lagi ke D, nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus terstruktur dulu. Kita mengetahui apa aja nih kendalanya gitu. Jadi pada design thinking ini itu pemikirannya tentu atau penyelesaian masalahnya secara user center. Jadi solusi yang harus kita temui adalah solusi yang sesuai oleh si user kita tersebut. Jadi karena hal tersebut, maka kita harus melakukan beberapa tahapan nantinya dalam design thinking ini. Mungkin dari yang pertama yaitu observasi sampai ke awal nanti uji coba. Ini ada tahapannya. Jadi tahapan tersebut bersifat iterasi, bukan linear dia. Dia sifatnya bisa berulang. Jadi di sini intinya kita berpikir kreatif tersebut itu fokusnya terhadap si usernya atau manusianya atau konsumen kita sendiri. Jadi pendekatan ini tidak hanya digunakan oleh desainer, tetapi juga oleh pengembang produk, pendidik, pebisnis, dan siapapun yang ingin menciptakan solusi yang inovatif. Contohnya seperti saya mungkin sebagai seorang pendidik. Saya menerapkan hal ini dengan cara contohnya kebutuhan industri misalkan, kebutuhan industri. Jadi saya mempersiapkan kalian ya mahasiswa saya bagaimana nantinya untuk terjun ke dunia industri. Contohnya karena itu saya sering memberikan tugas agar kalian lebih banyak latihannya dan saya minta untuk presentasi agar nanti kalian pada saat mengerjakan suatu proyek pada saat bekerja nanti kalian sudah punya pengalaman presentasi. Jadi kalian nanti misalkan ada yang kalian tegaskan, oh ini saya pertimbangkan ini Pak, gitu. Karena permintaan Bapak kemarin dari hal tersebut, saya menemui permasalahannya di sini. Contohnya ya, permasalahannya di sini, sehingga saya menciptakan hal ini, saya pertimbangkan hal ini, terus saya gunakan hukumnya seperti ini Pak, sehingga nantinya apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu bisa terpenuhi Pak dengan hal seperti ini. Itu sebenarnya kan gitu, kita kalau ibaratkan kita marketing, berarti kita harus eh, menegaskan apa yang kelebihan dari produk kita tersebut gitu. Begitupun dengan kita presentasi setelah misalkan kalian kemarin bikin UI ya, bikin UI yang saya minta kemarin bikin UI dan kalian presentasikan bagaimana UI tersebut bisa saya terima gitu. Bagaimana kalian bisa membuat saya percaya bahwa UI kalian tersebut telah memenuhi semua aspek yang saya inginkan gitu. Terus salah satunya contohnya saya menggunakan design thinking di sini ya. Sehingga mungkin nanti pada saat kalian di dunia kerja itu sudah tidak ini lagi, sudah tidak ragu lagi atau sudah mempunyai pengalaman lah di dalam mendesain dan juga mempresentasikan desain kalian tersebut. Jadi di sini bisa sebagai pengembangan produk, pendidik, pebisnis dan siapapun yang ingin menciptakan solusi inovatif.
Jadi design thinking ini berfokus pada bagaimana manusia berpikir dan merasakan, bukan hanya pada aspek ini saja. Jadi tidak bukan hanya yang kita pikirkan atau yang kita rasakan, bukan hanya tampilan dari UI kita aja. Kita harus memikirkan si konsumen juga. Jadi bagaimana dia merasakannya nantinya di terus experience gimana terhadap yang kita bikin ini gitu. Jadi kita harus bukan hanya di bagian teknis saja, kita harus memikirkan semuanya. Jadi tujuan utamanya adalah menciptakan solusi yang bermanfaat, dapat digunakan dan diinginkan oleh pengguna. Jadi ada desirable, feasible, dan viable. Oke, dapat dilihat di ini tabel ini, contohnya di aspek keinginan, yaitu bagaimana nantinya kita menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Di aspek kelayakan teknis, berarti kita harus menemukan solusi yang dapat diwujudkan dengan teknologi atau sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, di kelayakan bisnis, itu bagaimana kita menemukan sebuah solusi yang menguntungkan atau berkelanjutan secara bisnis nantinya. Oke, saya lanjutkan. Manfaatnya sendiri yaitu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman mendalam kita terhadap si user. Yang kedua, mendorong inovasi dan ide-ide baru. Yang ketiga, mengurangi risiko kegagalan produk. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi tim lintas bidang. Yang kelima, menciptakan solusi yang relevan dan bernilai tinggi. Manfaat dari design thinking ya. Oke, selanjutnya tahapan dari design thinking ini ada 5. Yang pertama, empati, sampai ke terakhir uji coba. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa proses proses ini dia bersifat iteratif atau berulang. Dia tidak linear ya, tidak linear berarti kalau linear tersebut berarti kita harus melakukannya dari A berurutan sampai dengan Z. Sedangkan iterasi ini dia bisa berulang. Ternyata di Z-nya pada saat uji coba atau di saat prototype itu ternyata tidak cocok dengan permintaan atau dengan kebutuhan tidak cocok, maka kita bisa mengulang lagi, baik itu dari poin 1, atau poin 2, atau poin 3, kita bisa mengulang dari poin mana yang terasa hal tersebut tidak cocoknya. Apa dari poin mana hal yang membuat uh, kita merasakan bahwa poin itu tidak cocok. Gitu. Kita bisa mengulang nanti. Jadi di sini kita harus melakukan banyak pengulangan sehingga nantinya mungkin apa yang kita bikin bisa dikatakan mendekati kesempurnaan. Jadi bersifatnya iterasi ya, bisa diulang-ulang. Oke, yang pertama ada empati, yaitu empati ini kita bisa melakukan observasi atau wawancara. Jadi dari observasi tersebut kita bisa memahami kebutuhan dari si user, masalahnya, emosi si user tersebut, sehingga nantinya akan timbul sebuah pemahaman terkait dengan permasalahan dan kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya define, yaitu menentukan masalah, yaitu membuat user persona, ini bisa ya, membuat user fiktif lah, membuat user fiktif, atau kita sendiri yang membuat menjadi user terhadap aplikasi yang kita bikin tersebut. Gitu. Sehingga kita akses aplikasinya dan menempatkan diri kita sebagai user, sehingga kita nantinya bisa menemukan kendala atau lain-lain sebagainya pada aplikasi kita tersebut. Atau walaupun di tidak aplikasi, mungkin terhadap keinginan, misalkan ada sesuatu permasalahan, maka kita menempatkan diri kita terhadap orang yang mempunyai masalah tersebut, gitu. Sehingga kita tahu nih pokok inti permasalahannya di mana. Gitu. Atau membuat problem statement atau user journey map untuk mendefinisikan pengalaman pengguna yang ingin diperbaiki, sehingga inti dari permasalahan sesungguhnya dapat ditemukan. Jadi yang pertama yaitu empati, yang di sini kita melakukan observasi atau wawancara, sehingga si user mengutarakan mungkin semua keinginannya atau semua kendalanya dalam mungkin ada sebuah masalah ya, sebuah masalah. Sehingga dari hal tersebut mungkin kita bisa menentukan ternyata inti permasalahannya dari sini. Setelah kita mengetahui inti permasalahan tersebut, maka kita lakukan berpikir kreatif di sana kita dengan cara mungkin melakukan brainstorming
Contohnya, kalau kita mendesain UI misalkan, mungkin kita bisa melihat dulu nih banyak program sehingga nantinya kita menemukan ide bagaimana nih yang program yang cocok untuk permasalahan yang kita temui ini atau yang akan kita selesaikan ini gitu. Jadi setelah kita menemukannya ide tersebut, setelah kita tahu ini ternyata solusinya seperti ini, maka bisa kita membuat atau menuangkannya ke dalam bentuk wireframe misalkan atau flowchart atau konsep navigasi itu bisa kita tuangkan sehingga menghasilkan ide yang inovatif untuk memecahkan masalah yang ada. Oke, di sini saya jelaskan sedikit terkait dengan wireframe. Kemarin soalnya Mahes bertanya ya. Jadi kalau wireframe itu adalah kalau kita melukis, dalam melukis, maka itu adalah sketsa, coretan awal misalkan. Itulah yang menjadi konsep dari desain kita nanti. Gitu. Kalau misalkan dalam sinetron, itu adalah naskah. Itulah naskah. Dari naskah tersebutlah makanya dari naskah tersebut kita akan menjadikan dia sebuah video nanti. Dan video tersebut menjadi sinetron. Jadi wireframe ini dia tidak harus berwarna. Berarti kalau dia sudah berwarna, berarti dia adalah prototype. Jadi wireframe ini adalah coret-coretan awal aja. Coretan awal mungkin seperti ini. Seperti kita mungkin di sebuah ini ya, sebuah pencipta lagu misalkan. Misalkan dia lagi kemana gitu, ternyata dapat satu kata inspirasi, maka dia menuliskan dulu. Kata tersebut dia menuliskan dulu. Mungkin 10 hari lagi dia menemukan lagi satu kata, maka dia menuliskan lagi gitu. Seperti itulah wireframe. Jadi dia goresan aja nih. Ternyata kita butuh kotak ini buat informasi misalnya. Kotak ini untuk posisi nama PT-nya misalkan atau nama programnya misalkan. Ternyata kotak ini untuk produknya gitu. Nanti saya contohkan. Oke, saya lanjutkan prototype. Selanjutnya dari wireframe tersebut, maka kita buatkan prototipenya. Dari yang mungkin coret-coretan aja, maka kita digitalisasikan. Kita digitalisasikan mungkin dari bisa lewat mockup, bisa menggunakan Figma, bisa menggunakan Adobe Family, menggunakan Sketch dan lain sebagainya. Sehingga ide yang ada dapat diuji dengan cepat. Sehingga ide yang diuji tersebut atau ide yang ada tersebut bisa kita lakukan tes atau uji coba. Jadi prototype wireframe tadi, ya, misalkan kita bikin di wireframe atau kita bikin flowchartnya, maka kita aplikasikan ke dalam media digital. Sehingga dia nanti mungkin menjadi sebuah UI yang mungkin kita harapkan di UI tersebut akan menghasilkan experience yang bagus, misalkan experience yang bagus. Sehingga kita bikinkan wireframe-nya dan wireframe tersebut kita digitalisasikan mungkin kita berikan warna, kita lebih sempurnakan dari yang konsepnya kita lebih sempurnakan, maka dia menjadi prototype. Dan prototype tersebut kita uji coba. Mungkin bisa secara langsung kita memberikan kepada si pengguna misalkan, atau kalau misalkan di dalam sebuah game, saya sering ya bilang game, itu kita bisa membuka dulu open beta-nya game tersebut. Setelah prototype-nya jadi, kita open beta dulu. Open beta mungkin selama 3 bulan, sehingga si beta tester ini bermain dalam game tersebut dan mungkin dari sana dia menemukan ada ketidaksempurnaan misalkan ada bugnya atau ada yang programnya yang belum kurang atau yang masih kurang salah programnya maka dia akan melaporkannya hal tersebut akan dilaporkan dan kita akan mengevaluasi dan menyempurnakan kekurangan tersebut gitu. Jadi dari hal tersebut bisa jadi dia tidak diterima ternyata hal tersebut tidak memuaskan pelanggan, maka kita lakukan iterasi. Itu bisa jadi kita salahnya di poin nomor 2, yaitu menentukan pokok permasalahannya. Atau bisa jadi kita menentukan kesalahan yang terjadi pada poin nomor 1, yaitu pada poin empati. Maka kita bisa melakukan observasi atau wawancara ulang lagi. Gitu. Jadi semuanya bersifat iterasi. Sampai akhirnya nanti program kita ini mungkin bisa dibilang sempurna ya oleh si penggunanya nanti. Oke,
itulah rangkaian dari design thinking-nya. Jika ada yang tanya, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bapak, saya mau tanya Pak. Silakan. Saya kan buat wireframe-nya kayak nggak terlalu lengkap ya Pak. Terus saya jadinya setelah itu kan ada tesnya nanti di tesnya itu kayak misalkan dari feedback yang ngetesnya kayak ngasih sesuatu buat aplikasinya gitu. Betul. Ya, Jadi nanti kayak di kesimpulannya kayak dikembangin lagi gitu buat aplikasinya atau saya langsung buat lengkap aja gitu Pak. oke. Oke, ini terkait dengan tugas ya. Iya Pak. Dengan tugas ya boleh silakan dibikin secara langsung. Jadi kalau nanti ini seenggak-enggaknya tujuan saya di sini kamu mungkin mempunyai ini ya, kamu mempunyai sebuah pengalaman, mungkin nanti ada kamu bekerjanya di pengembangan software mungkin karena dari hal tersebut ada ketidakpuasan dari si pengguna ya, maka kamu bisa melakukan maintenance di sana. Bisa contohnya aja seperti ini. Contohnya aja seperti ini di Gojek dulunya. Gojek dulunya mungkin tidak ada yang GoFood ya. Mungkin dia di awalnya hanya sekedar ojek online aja. Maka mungkin karena ada permintaan atau dia menjawab permintaan pasar, maka dibikinkanlah menu GoFood di sana atau GoShop atau lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi itu seiring dengan waktu itu akan berubah. Aplikasi yang kamu bikin tersebut akan lebih kompleks lagi nantinya. Mungkin dari awalnya hanya sekedar menjawab apa yang dibutuhkan oleh si konsumen, sampai nanti akhirnya mungkin bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh gimana ya, apa yang dibutuhkan atau yang akan dibutuhkan nantinya gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau terkait dengan tugas silahkan dikumpulkan aja seperti itu, seenggak-enggaknya kamu sudah mempunyai pengalaman terkait dengan hal tersebut. Oke, kalau nanti di dunia kerja berarti kamu harus melakukan maintenance terhadap program tersebut. Paham maksud saya? Ya Pak, Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, karakteristik design thinking itu yang pertama itu berpusat pada pengguna, yaitu user center atau human center. Jadi selalu memulai dari pemahaman terhadap pengguna. Jadi yang tujuannya design thinking ini yaitu menyelesaikan atau memberikan solusi nih, solusi terhadap permasalahan yang ditemui oleh si pengguna dengan cara berpikir yang kreatif. Gitu. Itu intinya dari design thinking. Selanjutnya kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif. Contohnya aja, kamu membuat UI ini, bikin UI ini itu banyak ilmu. Salah satunya ada ilmu desain, ada ilmu marketing, ada ilmu terkait dengan mungkin penelitian, mungkin metode penelitian yang digunakan. Jadi semua keilmuan bisa dipakai di sini. Ada nilai kolaborasinya di sini. Oke, selanjutnya eksperimen dan iteratif. Jadi intinya seperti yang ditanya tadi, saya maaf ya, saya nggak bisa lihat nama yang bertanya, soalnya Zoom saya menggunakan ini ya, saya tidak menggunakan laptop dan Zoom-nya harus tertutup. Jadi saya nggak bisa melihat. Jadi yang tadi yang ditanyakan oleh teman kamu tadi, seperti misalkan dia sudah menciptakan sebuah UI, ternyata ada yang request atau pada saat tesnya itu ada yang mungkin ketidakpuasan ya, atau ada kekurangan mungkin pada desain tersebut. Sehingga kita lakukan iterasi lagi. Kesalahannya dari mana? Soalnya dari mana kita identifikasi sehingga nantinya ditemukan kesalahan tersebut di mana, maka kita ulangi lagi dari poin tersebut sampai ke nanti tahap uji coba lagi. Jadi kerjaan kita dalam mendesain UI UX ini adalah itu aja. Itu aja. Kita hanya melakukan iterasi aja setiap waktu gitu. Jadi setelah kita menemukannya, maka kita lakukan iterasi dan kita perbaiki atau kita sempurnakan sesuai dengan mungkin ketidakpuasan yang tadi gitu. Oke, jadi jangan takut gagal, sering-sering berusaha itu sebenarnya.
Selanjutnya berbasis empati dan observasi. Jadi fokusnya pada perasaan dan kebutuhan manusianya kan. Jadi intinya gini, dari awal saya sudah bilang bahwa UI UX ini itu fokusnya bukan pada UI-nya, fokusnya adalah pada experience. Cuma kalau kita bikin UI-nya sebagus apapun ataupun kita menang 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 penghargaan tentang desain UI yang bagus. Kita udah menang penghargaan ini. Penghargaan kita banyak tentang desain UI yang bagus. Tapi ternyata experience-nya orang tidak enjoy dalam menggunakan UI kita tersebut. Maka UI yang bagus tersebut tidak akan digunakan oleh orang. Dia tidak akan berfungsi walaupun itu sebagus apapun, walaupun 100 pun penghargaan terhadap UI tersebut. Tapi kalau experience-nya tidak bagus pada UI kita tersebut, maka UI kita, aplikasi kita tersebut akan ditinggalkan oleh orang. Jadi yang pertama yang harus kita pertimbangkan di sini adalah si user itu sendiri, si konsumen itu sendiri. Biar nggak penting. Contohnya seperti ini. Kalau kita kalau kita pasarnya atau user kita adalah orang yang tua, maka kita tidak perlu melakukan programnya mau menjadikan multicolor misalkan, atau memberikan gambar-gambar yang sebagus mungkin, itu nggak perlu kita berikan. Kenapa? Karena orang-orang yang lansia atau lanjut usia yang butuh dia adalah teksnya yang besar, gitu. Sama seperti hal misalkan anak-anak misalkan kita bikin UI untuk anak-anak misalkan, dia nggak perlu mungkin perkataan yang apa namanya jargon-jargon yang membuat kita tertarik atau yang lain sebagainya. Dia nggak perlu itu. Kenapa? Karena dia tidak mampu berpikir seperti itu. Maka gimana? Maka kita harus memperbanyak gambar atau warna pada desain UI kita tersebut. Gitu. Jadi itulah yang disebut dengan user center. Jadi jangan kita membuat tersebut sesuai dengan user kita ini sendiri, sesuai dengan konsumen kita itu sendiri. Itulah yang harus kita pertimbangkan. Karena itu pun saya kemarin juga menjelaskan apa apa aja nih hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam mendesain UI ini. Jadi semuanya saling keterkaitan ya, baik pun dengan pertimbangan mendesain UI UX ataupun dengan desain thinking ini, semuanya saling keterkaitan. Oke, selanjutnya adalah visual dan kreatif, yaitu kita menggunakan sketsa, bisa diagram, prototype visual untuk komunikasi ide, misalkan. Jadi umumnya di sini kita mensketsanya umumnya kita orang menggunakan web frame. Walaupun sebenarnya bisa juga menggunakan flowchart misalkan, atau menggunakan keduanya juga bisa sebenarnya. Jadi tapi pada umumnya orang menggunakan web frame untuk visual. Sehingga nanti dari web frame tersebut konsepnya ada. Jadi apa yang kita bikin tersebut sudah terkonsep dari awal. Sehingga mungkin pada saat kita membuatnya konsep tersebut sudah tidak lari-lari dia. Jadi sudah tetap satu di titiknya, sudah fokus dia. Ini pada umumnya web frame ini digunakan oleh orang yang mendesain sebuah baik web atau UI. Orang juga menggunakan web frame pada umumnya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, design thinking adalah pendekatan yang inovatif untuk menyelesaikan masalah dengan fokus pada manusia sebagai pusat solusinya. Jadi melalui proses empati, definisi, ideasi, prototipe, dan pengujian. Jadi kelima ya, 5 tahapan tadi. 5 tahap tadi untuk mencari solusi permasalahan yang ditemukan oleh si manusia atau si user itu. Jadi pendekatan ini menggabungkan logika, imajinasi, intuisi, dan empati untuk menghasilkan solusi yang benar-benar bermanfaat dan berfungsi. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan dari sepanjang tadi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Hubungannya apa? Design thinking dengan UI. Jadi design thinking ini merupakan kerangka berpikir atau mindset dan metode
yang menempatkan manusia di pusat proses desainnya. Sedangkan UI UX adalah hasil implementasi praktis dari mindset tersebut dalam bentuk produk digital seperti aplikasi, website, atau sistem interaktif, atau game, atau yang lain-lain sebagainya. Jadi UI UX ini adalah produk yang dihasilkan oleh sebuah design thinking. Bisa tanpa design thinking UI UX bisa 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 tercipta, tapi tentu tidak tidak cocok ya, atau tidak bagus desain UI UX. Oke, selanjutnya UI UX design tidak hanya tentang keindahan UI, tapi merupakan design thinking fokus pada manusia, empati, efisiensi, dan pengalaman pengguna yang bermakna. Jadi dapat disimpulkan UI UX adalah hasil turunan langsung dari proses design thinking. Jadi desain yang baik terlahir dari proses berpikir berbasis empati terhadap pengguna. Jadi itulah UI UX yang terbaik adalah itulah maksudnya UI UX desainnya atau experience-nya itu adalah berbasis si pengguna atau UI UX yang diciptakan sesuai dengan permasalahan yang ada pada si pengguna itu sendiri. Ini kita tidak ngomongnya tidak banyak tentang desain, tapi banyaknya tentang experience. Oke, di sini pada aspek tujuan design thinking itu yaitu memecahkan masalah manusia secara kreatif dan empatik. Dan pada UI UX design itu mewujudkan solusi digital yang mudah digunakan dan menarik. Jadi nanti UI UX design ini dihasilkan dari design thinking ini gitu. Jadi fokus utamanya itu pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Yang nantinya pada UI UX design pengalaman dan interaksi pengguna saat memakai produk itu akan mungkin lebih positif lagi nantinya. Selanjutnya dalam aspek bentuk keluaran yaitu ide, konsep, solusi inovatif. Dalam UI UX design itu desain antarmuka dan pengalaman UX yang diterapkan dari ide, konsep, dan solusi inovatif pada proses design thinking itu sendiri. Oke, selanjutnya hubungan konseptual design thinking dengan UI UX. Yang pertama dari segi empati, yaitu design thinking menekankan empati, yaitu memahami emosi dan kebutuhan pengguna. UX juga berfokus pada perasaan pengguna atau user journey-nya saat menggunakan produk itu sendiri. Jadi pada eksperimen dan iterasi itu keduanya menggunakan pendekatan eksperimen cepat dan pengujian berulang. Seperti UX testing atau AB test, prototype testing, atau bentuk penerapan design thinking tahap tes. Selanjutnya kolaborasi dan kreativitas, yaitu design thinking melibatkan berbagai desain ilmu, baik itu ilmu desainer, ilmu developer, ilmu analis, ilmu marketing, dan ilmu yang lain sebagainya. Selanjutnya UI UX juga kolaboratif dia. Dia juga menggunakan disiplin ilmu seperti yang saya sebutkan tadi, juga kolaborasi antar tim. Ada mungkin tim produksi, tim riset, tim teknologi, sehingga nantinya akan ditampilkan atau akan menghasilkan hasil yang konsisten atau hasil yang sesuai dengan harapan si user kita itu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada, sedikit ya tentang terkait dengan design thinking yang sukses besar malahan. Kita sama-sama tahu, Gojek. Kita sama-sama tahu. Mungkin khususnya di Indonesia ya, khususnya orang-orang di Indonesia tidak ada yang tidak tahu dengan Gojek. Ini awalnya bermula dari pengalaman si Nadiem Makarim dalam menggunakan ojek. Karena dia sebagai pengguna atau persona dalam proses empati tersebut, sehingga dia menemukan masalah bagi dirinya sendiri dan dia lakukan wawancara terhadap orang lain yang si pengguna ojek juga, dan juga dia lakukan wawancara terhadap si pekerja
yang memiliki apa namanya bekerja sebagai tukang ojek, misalkan dilakukan observasi sehingga dia temukan hasil dari observasi tersebut dia kumpulkan, dia rangkum sehingga dia bisa menerapkan apa inti permasalahannya, apa inti permasalahan dari masalah yang dia temui. Yaitu bisa jadi misalkan pada saat dia ingin menggunakan jasa ojek misalkan, dia harus ke pangkalan dulu, dia harus ke pangkalan ojek dulu. Dia harus ke pangkalan ojek, mungkin dari sana pada saat nyampe di pangkalan ojek, ternyata drivernya sudah habis. Drivernya pada ngantar orang semuanya. Maka dia harus menunggu lagi. Gitu. Maka dia tidak menemukan ketidakpastian waktu mungkin. Dan juga mungkin antara satu orang driver dengan driver yang lainnya, itu harganya mungkin berbeda. Mungkin tidak sama. Gitu. Maka ketidakpastian harga juga ada di sini. Itu dari segi mungkin dari segi pengguna ya, dari segi penyedia atau yang driver ojeknya, mungkin dia membuang-buang waktu saat nongkrong di pangkalan ojeknya saat menunggu sewa misalkan. Membuang waktu. Mungkin dari sehari itu dia tidak banyak menemukan sewa atau lain-lain sebagainya gitu. Dia melakukan observasi sehingga dari observasi tersebut maka dia menemukan inti permasalahannya seperti yang tadi saya bilang tadi. Selanjutnya dari hal tersebut dia melakukan brainstorming misalkan atau menentukan ide-ide kreatifnya. Bagaimana? Mungkin karena dia lulusan luar negeri, dia sudah melihat bagaimana Grab di luar negeri misalkan. Maka dia ciptakan juga produk yang serupa yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang Indonesia. Maka dia ciptakan Gojek yang bisa kita pesan dari rumah saja dan ojek pengkolannya atau ojek yang terdaftar pada aplikasi Gojek tersebut menjemput kita ke rumah gitu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk berjalan ke pangkalan ojek. Kita bisa dari rumah saja sudah bisa memesan ojeknya. Dan terkait dengan harga itu sudah ada kepastian. Karena misalkan dari jarak, misalkan 10 kilometer jaraknya, mungkin 20.000 misalkan. Atau jarak yang eh, atau ongkos terendah misalkan 12.000 gitu. Terus misalkan jaraknya terdekat hanya 1 kilo, dia kena 12.000 gitu. Bisa jadi seperti itu. Sudah ada dia melakukan brainstorming, dia lakukan. Mungkin dia bikin ininya apa namanya konsep awalnya itu saya nggak tahu ya dari apakah dia bikin wireframe-nya atau bikin apanya saya nggak tahu. Jadi dari hal tersebut dia dari ide dia konsep maka dia digitalisasikan dia bikin prototipe-nya. Mungkin yang awalnya hanya ada map aja yang terintegrasi dengan map, kita bisa memilih lokasi penjemputan dan lokasi pengantarannya. Titik jemput dan titik antarnya kita bisa main settingnya, kita bisa memilih. Mungkin di awalnya hanya itu aja. Ya, itu aja. Hanya sebatas menjawab kebutuhan dari konsumen pada saat itu. Gitu. Maka dia bikin prototipe-nya. Setelah itu dia lakukan uji coba. Mungkin dahulunya hanya beberapa kota saja. Mungkin di Jakarta aja atau di kota besar aja misalkan. Dan ternyata pada saat uji coba itu programnya banyak diinstal orang. Setelah lebih dari dalam jangka waktu berapa ya? Apa sebulan atau berapa bulan ya saya lupa. Ternyata sudah lebih dari 10.000 orang. Maka artinya hal tersebut aplikasinya itu diterima oleh si penggunanya. Maka dari hal tersebut terbentuklah konsumen yang loyal terhadap aplikasi ini. Jadi mungkin dari sudah berjalan yang di awal mungkin hanya di satu kota dan mungkin pada saat sekarang ini sudah di seluruh kota yang ada di Indonesia itu sudah aplikasi Gojek sudah beroperasi atau driver Gojek sudah ada. Di awal-awal dulu itu hanya di Jakarta aja. Contohnya saja ya. Saya mungkin dari Pulau Sumatera itu dulunya Gojek sudah ada di Jakarta, sedangkan di tempat asal saya itu Gojek belum ada seperti itu. Jadi dia melakukan uji coba dulu sehingga mungkin diterima oleh orang, maka dia lakukan pengembangan. Dia lakukan pengembangan perluasan
perluasan marketingnya dilakukan seperti itu. Dan sembari aplikasinya berjalan, dia tetap melakukan iterasi terhadap mungkin permasalahan yang ditemukan, sehingga mungkin dia menemukan permasalahan baru. Orang ada yang pada saat orang bekerja, ada yang tidak bisa pergi pergi membeli makan siang gitu misalkan. Atau di saat di saat hujan orang ada yang tidak bisa untuk berbelanja misalkan. Maka dia tambahkan pada aplikasinya yaitu seperti GoFood atau GoShop dan lain-lain sebagainya. Jadi dia selalu terus melakukan iterasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada maka bisa diselesaikan oleh satu aplikasi saja gitu. Coba dilihat pada saat sekarang ini. Mungkin aplikasi Gojek itu adalah salah satu aplikasi ojek online yang mungkin dari segi harga dia adalah mahal. Tapi sampai saat sekarang ini aplikasi Gojek tersebut masih banyak digunakan oleh orang. Nah, karena itulah aplikasinya diterima orang dari awal ya. Karena itu terbentuklah konsumen yang loyal terhadap aplikasinya. Itu salah satu bentuk design thinking yang sangat amat berhasil kalau menurut saya. Menurut saya sangat amat berhasil design thinking tersebut. Oke, selanjutnya di sini bisa dilihat tahapan yang terjadi pada pencipta pada saat menciptakan aplikasi Gojek tersebut. Yang pertama yaitu implementasinya itu bisa dari segi wawancara, baik dari pengguna atau drivernya, yaitu menemukan masalah utama, waktu tunggu lama dan ketidakpastian harga. Yang selanjutnya, pokok permasalahannya itu bagaimana membuat sistem pemesanan ojek yang cepat, aman, dan transparan. Selanjutnya, dilakukan brainstormingnya, yaitu ide aplikasi pemesanan berbasis lokasi real time dengan tampilan peta dan estimasi biaya. Ini pada awalnya ya, pada awal. Selanjutnya prototype, dibikin prototype yaitu UI pertama dibuat dengan fitur utama yaitu hanya pilih lokasi, lihat driver terdekat, lihat biaya, gitu aja yang utamanya prototype. Yaitu pada saat testingnya diuji oleh pengguna nyata, hasilnya mereka lebih aman dan nyaman dan efisien pada saat menggunakan aplikasi Gojek daripada menyewa ojek pengkolan. Dapat dilihat pada saat sekarang ini mungkin sedikit sekali ya orang menggunakan ojek pengkolan daripada ojek online gitu. Oke, jadi di sini hasil yang didapatkan dari desain thinking tersebut itu yang pertama proses pemesanan hanya butuh beberapa langkah. Maka dia melakukan apa namanya? Melakukan pertimbangannya yaitu konsumen ingin memesan atau ingin cepat-cepat atau ingin cepat menyelesaikan tugasnya sehingga dibikin proses pemesanannya hanya dengan beberapa langkah saja gitu. Jadi dipertimbangkan. Selanjutnya UI-nya sederhana yaitu semua usia bisa memakai aplikasi Gojek tersebut. Selanjutnya UX meningkat yaitu menghasilkan pengguna yang loyal pada aplikasi tersebut. Jadi dari proses design thinking tersebut tercipta empati dan observasi nyata yang menghasilkan UI UX yang inklusif dan mudah digunakan sehingga aplikasi ojek online yang semula hanya diuji di beberapa kota saja sampai saat ini sudah mencakup seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi itulah contoh penerapan dari design thinking yang sangat sukses sekali. Jadi kita bisa mengacu bagaimana kita membuat sebuah aplikasi misalkan aplikasi yang bisa menggunakan pertimbangan terhadap mendesain UI UX dan kita manfaatkan design thinking juga mungkin nanti kita menggunakan UX laws nantinya. Jadi hukum-hukum dalam UX itu sendiri nanti bagaimana kita mengkolaborasikan semua teori yang ada sehingga nantinya UX yang kita ciptakan tersebut akan dapat diterima oleh si konsumen kita. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Paham sampai di sini? Paham? Ya, paham, Pak.
Oke. Jadi ini tugas sudah kemarinnya. Oke, mungkin untuk terkait dengan wireframe, bentar. Terkait dengan wireframe kemarin, mungkin kita bisa lihat ya. Sini, jadi wireframe ini adalah seperti ini aja. Dia tidak berwarna. Wireframe tersebut tidak berwarna. Jadi seperti ini aja wireframe. Jadi seperti ini, tergantung kita konsepnya bagaimana. Ini bisa mungkin dari segi ini mobile ya, dari segi mobile bisa sebuah aplikasi misalkan seperti ini. Hmm, oke, saya ini aja ya. Misalkan seperti misalkan seperti apa namanya? Ini. Nih, misalkan ini layar ponsel misalkan ya. Nah, kita mungkin di atas ini kita bikin titik tiga misalkan seperti ini ya. Kan kebanyakan seperti itu. Titik tiga atau titik tiganya di sini. Tiganya berarti ini menu. Menu. Nanti pas menu ini dipencet, berarti ini keluar menu. Kita tinggal bikin ini aja. Sub menu. Mungkin ada berapa nanti menunya di dalam. Kita bikin ini aja. Sekarang di sini kita bikin logo misalkan. Logo atau kita informasi, informasi kita ada di submenu mana? Mana? Bisa di sini, misalkan di sini. Ini tampilannya bisa ada logoutnya, ada lain-lain sebagainya. Nanti bisa mungkin kita bikin ininya, informasi satu misalkan. Kita bikin dua kan? Tuh, kita bikin informasi semuanya. Ini informasi dua, dua, tiga, di bawah navigasi, navigasi. Ini tombol navigasi ya. Ini misalkan ada profile misalkan, profil. Misalkan ini apa lagi? Misalkan ada, misalkan kita bikin seperti ini. Misalkan kalau di TikTok ini live, kan ya, saya jarang TikTok juga sih. Misalkan live ini, misalkan. Atau ini misalkan. Kita tinggal bikin itu aja sebenarnya. Inilah yang disebut dengan wireframe. Jadi dari hal seperti ini, maka kita digitalisasikan nantinya. Kita misal kita bikin di Figma misalkan, atau kita bikin di Canva, atau di Adobe Family misalkan, kita bisa bikin hal seperti ini nantinya. Dan inilah kita berikan ini nantinya. Mungkin kalau terkait dengan programnya, saya tidak mengajarkan ya. Maka di saat ini, kita klik ini, atau kursor kita tampilkan ke sini, ke atas ini, kursor kita tampilkan ke sini, maka yang akan ini, maka akan mungkin timbul jendela pop-up nantinya. Itu tergantung kita bagaimana mengisi programnya nantinya. Gitu. Begitupun pada saat kita mengklik ini, mungkin akan tampil ke halaman selanjutnya, misalkan. Halaman selanjutnya, halaman beranda. Mungkin kalau di sosial media, misalkan tampil ke beranda orang ya. Mungkin tampil ke beranda orang. Gitu. Atau pada saat kita klik setting, maka dia akan tampil ke menu settingnya nanti. Gitu. Jadi kalau saat kita mendesain UI UX ini, semua aspek tersebut harus kita bikin. Misalkan seperti ini, halaman ini. Pada saat kita klik, misalkan di sini, seperti di sini nih, profile tadi, kita klik profile tadi, maka kita harus menyiapkan juga halaman profile. Maka dia akan berpindah. Karena hal tersebut, mungkin kalau kita pernah, kalian perhatikan nggak, misalkan kita membuka Facebook di apa namanya, di laptop misalkan, jangan tidak di phone ya, di laptop misalkan. Kita buka Facebook. Pada saat kita mengklik profil kita sendiri, maka itu URL-nya berubah atau alamatnya berubah. Pernah memperhatikan?
Contoh ya, saya contohkan. Saya contohkan di sini misalkan eh, silakan aja misalkan. Bentar, silakan ini. Ini coba lihat. Ini adalah halaman awalnya, halaman awalnya. Satu halaman UI ini. Ini satu halaman UI. Pada saat saya klik lupa password, oh sini beda ya. Sini tampilannya aja di flashkan. Sebentar. Nah, pada mungkin ini aja. Ini download. Nah, ini berarti ini tampilannya ada dari mana ya? Bentar. TikTok aja sih. Ini TikTok ID ya. Jadi pada saat saya mengklik ini, jelajah misalkan, pada saat kita atau saya live atau unggah ke profil misalkan, ini atau profil misalkan, oh, profil belum belum login soalnya. Berarti mengikuti atau jelajah aja, jelajah. Ini sudah berubah dia, berubah ke lanjut ke halaman lainnya yang dinamakan dengan halaman explore. Jadi dia akan men-share pada saat kita dari saran nih, saran itu flowing, following, berarti pada saat kita klik belajar, maka dia akan ini live, maka dia akan beralih ke live. Atau seperti yang tadi, jelajah, maka dia akan berubah pada explore. Jadi halaman ini harus kalian bikin satu persatu. Kalian harus membuat satu persatu halaman. Jadi tidak hanya halaman awal aja, tidak hanya halaman ini aja yang kalian bikinkan, tidak hanya halaman ini saja. Maka semua halamannya harus kalian bikinkan satu persatu. Harus kalian pertimbangkan apa aja menu yang dibutuhkan gitu. Apa aja menu yang dibutuhkan sehingga nantinya kalian bisa membuat halamannya per masing-masing. Oke, paham? Oke, paham Paham, sampai Pak. di sini? Ya, Paham ya. paham. Nanti pada akhir kuliahan nanti saya akan meminta hal tersebut sebagai ininya, sebagai UASnya nanti. Jadi kalian harus membuat sebuah UI UX nantinya yang harus harus final lah UI UX final nanti. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan terkait hal yang tadi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tugas selanjutnya ya. Tugas selanjutnya eh, tetap terkait dengan experience orang ya, tetap si user. Yaitu di sini tugasnya yaitu kalian jelaskan apa itu UX laws atau hukum-hukum dari UX itu sendiri. Jelaskan, selanjutnya berikan contoh beserta gambar tentang 7 UX tujuh hukum UX yang ada hukum Hick, Fitch, Jacob sampai ke efek font desktop nantinya. Akan diberikan contohnya. Silahkan dicari apa aja contohnya yang menerapkan hukum-hukum seperti ini. Oke, dibikinnya ke dalam bentuk PowerPoint ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Itu berarti Oke, itu, ada yang Pak. tanya. Contoh Gimana? desainnya atau contoh penerapannya aja. Ya, boleh, boleh. Betul ya. Ini sama Contoh aja sih. penerapannya gimana? Hukum Higgs gimana? Hukum Fitch gimana? Hukum Jacob gimana? Hukum Miller sampai ke nanti efek von Restorff. Oke, silahkan dicari dulu. Mungkin nanti kita bisa lebih menjelaskan secara lebih rinci ya. Silahkan dicari dulu. Sehingga nantinya mungkin kalian sudah paham duluan gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, mungkin untuk ini ya, mungkin takutnya nggak keburu di 1 minggu saja.
silahkan di ini silahkan dibikin dari sekarang silahkan. Yang jelas nilai UAS yang saya minta itu adalah sebuah tampilan UI UX yang telah ini ya yang telah lengkap atau yang telah jadi. Itu yang saya lihat di sana adalah pertimbangan-pertimbangan yang kalian lakukan. Misalkan jelaskan ini adalah UI UX game anak-anak, misalkan dari umur 3 tahun, mungkin 3 tahun sampai 7 tahun. Jadi bagaimana desain tersebut kalian ciptakan? Itu pertimbangannya apa aja? Bagaimana aspek yang kalian bikin? Terus bagaimana desain thinkingnya di sana, UX layout-nya gimana gitu. Nanti itu yang saya nilai nanti. Bagaimana aspek-aspek kalian dalam eh, apa namanya menjawab kebutuhan dari konsumen tersebut. Jadi saya tidak menilai desainnya. Desainnya mungkin saya nilai yang kedua ya, yang saya fokusnya kepada aspek-aspek yang telah saya jelaskan selama ini. Mungkin dari pertimbangan-pertimbangan saat kita mendesain UI UX, atau dari desain thinkingnya, dari hukum-hukum UX-nya, itu yang saya nilai. Silahkan kalau kalian mau menyicilnya dari sekarang silahkan. Yang pasti pada saat nilai UAS nanti itu yang saya minta. Takut mungkin kalau saya bilang di pertemuan ke-15 nantinya nggak keburu, hanya 1 minggu saja. Karena hal tersebut membutuhkan pemahaman yang dalam nanti. Oke, terkait dengan tugas ini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada. Ya, Pak. Eh, untuk tugasnya itu kan tadi kata Bapak UI UX yang udah jadi. Nah, itu kayak UI-nya itu pakai yang kelompok kemarin atau yang mandiri yang baru dibuat wireframe-nya? Boleh. Boleh di 2 orang boleh, silakan. 2 orang boleh, satu Berarti kelompok yang 2 orang boleh. kelompok kemarin ya, Pak? Boleh, boleh silakan. Kalau kalian mau rombak lagi kelompoknya atau ganti temannya silakan. Mandiri aja, Pak. Kenapa? Mandiri aja. Mandiri Pak, harus boleh, ada silakan. kelompok. Boleh. Kalau mau mandiri silakan. Jadi gimana? Mau kelompok atau mandiri? Ya kadang kelompok gitu ya. Kalau mau mandiri boleh kita jadikan ini tugas mandiri, UAS mandiri boleh. Bagusnya gimana? Atau silakan dirembukan dulu di kelasnya. Tapi kalau kalian mau berkelompok, saya maunya 2 orang saja. Saya tidak mau kelompoknya rame-rame. Boleh, kalau mau berkelompok boleh 1 kelompok 2 orang. Tapi harus sama semua. Berarti semuanya harus berkelompok. Kalau mau individu silakan. Oke, paham? Kelompok Oke, kemarin. terkait dengan tugasnya sudah jelas ya. Silakan dicicil dari sekarang kalau ini. Terkait dengan tugasnya sudah jelas. Yang saya tekankan bukan di desainnya, tapi yang saya tekankan bagaimana kalian bisa eh, memenuhi keinginan dari si penggunanya. Jadi saya nggak butuh desain yang bagus, saya nggak butuh. Saya butuh experience yang bagus. Dan desain yang bagus tersebut hanya yang saya jadikan nomor 2. Nomor pertamanya adalah experience. Pertimbangan-pertimbangan kalian dalam mendesain UI UX tersebut. Oke, jelas? Jelas ya terkait dengan tugas UAS-nya. Jelas ya? Mungkin nanti Oke, terkait ya, dijelasin gimana? lagi aja, Pak. Buat pertemuan Boleh. ya selanjutnya. Oke, mungkin nanti saya bikinkan di PowerPoint ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya bagikan nanti. Oh ya, boleh, Pak. Ya, terkait dengan ini ada yang tanyakan? Kalau ada silakan. Oke, sebenarnya saya ini meminta kalian untuk memahami itu aja sebenarnya. Saya nggak tahu, soalnya kalau saya menerangkan sekarang, saya nggak tahu apakah kalian memang mendengarkan atau tidak. Soalnya ini kan daring dan pada saat luring pun itu kalian juga banyak yang mungkin bercerita yang lain sebagainya.
Jadi silakan dibaca sendiri, silakan dipahami. Mungkin untuk kita bisa lebih mendetail pada pertemuan yang selanjutnya nanti. Oke, sudah paham ya terkait tugas ini? Nanti saya akan mengirimkannya kepada Mahes ya. Mahes apa Ya kirim ke saya aja, Pak. Kesa? Oke, boleh. Bapak, maaf boleh bertanya. Iya, silakan. Nanti. Jadi mengenai tugas yang eh, sebelumnya Bapak kasih itu kan kita disuruh outputnya untuk bikin wireframe ya Pak ya. Nah untuk Betul. wireframe-nya itu kira-kira harus benar-benar yang kayak wireframe dari tampilan awal sampai akhir atau kayak kita lihat dari permasalahannya dulu ya Pak. Jadi kayak mungkin bisa dalam bentuk kayak upgradean wireframe gitu loh. Berarti ini ya. Nanti kayak penambahan fitur dari sebuah ini ya, dari sebuah Iya, program atau kayak website. yang udah ada tapi kita kayak ada tambahan fitur lagi gitu atau emang harus desain dari awal untuk wireframe-nya. Boleh, boleh. Boleh sih. Sebenarnya tugas saya semuanya dari yang ini ya, dari habis UTS ini sebenarnya nanti saling keterkaitan sampai di akhir. Kalau misalkan kamu bikin sendiri programnya, berarti kamu sudah menyelesaikan satu masalah pada saat UAS kamu nanti gitu. Kalau kamu Oke. sekarang mau bikin, ya kalau sekarang kamu mau bikinnya terkait dengan penambahan fitur pada aplikasi lain, silahkan. Berarti kamu nanti harus menambahkan juga terkait yang program yang kamu bikin nanti gitu. Oke, berarti nanti kalau untuk Bebas ya. UASnya harus beda konteks lagi ya. Beda, beda itu harus Oke, oke. ciptakan sendiri. Kamu untuk UASnya harus cari permasalahan sendiri. Cari permasalahan sendiri, permasalahan tersebut, bagaimana cara kamu berpikir kreatifnya di sana. Contohnya Gojek tadi. Gojek tadi, mungkin di Indonesia itu belum ada, ternyata dia membuat di Indonesia. Contohnya Gojek. Itulah salah satu contoh design thinking yang ini ya, sangat powerful lah menurut saya. Oke, baik Pak kalau gitu. Terima kasih banyak Oke, Bapak ya. siap, siap. Oke, ada yang tanyakan lagi? Silakan kalau ada. Oke, oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Karena teori ini sebenarnya sangat pendek-pendek sekali. Sama kayak ini ya pertimbangan-pertimbangan kita dalam mendesain UI UX tersebut seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya itu sebenarnya sama dengan design thinking, semuanya saling keterkaitan, saling berhubungan sebenarnya. Sama juga dengan hukum-hukum pada UX ini, seperti hukum apa ya? Hits tadi ya, hits tadi itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan di mana pada saat kita membahas terkait dengan pertimbangan kemarin, pertimbangan UI UX kemarin, itu juga ada kesederhanaan. Bagaimana kita membuat tampilan UI kita tersebut itu sederhana, sudah sederhana, padat dan mudah digunakan oleh orang lain. Sebenarnya itu aja yang diulang sebenarnya. Oke, sampai di sini tidak ada yang tanyakan. Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti terkait dengan tugasnya akan saya kirimkan kepada Mahes ya. Terkait dengan tugas UASnya, mungkin di minggu depan saya kirimkan. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Apakah perlu dokumentasi atau gimana? Kalau perlu, silakan didokumentasikan dulu. Ya, dokumentasi dulu, Pak. Oke, silakan Mas. Ini slide 1. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya. Tidak ada yang tanyakan, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Jumpa di Selasa depan. Terima kasih telah menghadiri kelas hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Saya izin keluar ya.